무궁화 꽃이 피었습니다. Pernah nggak waktu lo lagi scrolling timeline Twitter or Facebook, lo nemu meme dengan tulisan "Sleep is for the weak" atau tidur itu cuma buat orang yang lemah. Terus gara-gara lihat itu, entah lo jadi gak mau tidur atau justru merasa cocok karena selama ini lo orang yang susah tidur. Atau ada juga nih, memes lain terkait kesulitan untuk tidur yang sering banget beredar di timeline sosial media gue. Dan betapa kagetnya gue ketika banyak yang repost atau komen yang mengindikasikan bahwa sebanyak itu orang yang ngerasa relatable dengan memes-memes tersebut. Dan lagi, di antara banyak komen tersebut ada juga nih yang mengglorifikasi kemampuan untuk tidak tidur dan tetap melek sepanjang malam. Maksudnya, kalau lo bisa bangun lebih lama dan ngerjain banyak hal, buat apa lo tidur coba? Apa iya tidur itu nggak segitu pentingnya ya? Sebenarnya, berapa banyak sih tidur diperlukan? Dan kenapa banyak orang yang mengalami kesulitan tidur? Yuk tonton video ini sampai habis. Pertama yang mau gue tekankan adalah segala perkataan bahwa orang gak tidur itu sama dengan orang yang strong, salah total. Karena, tidur itu sepenting itu buat tubuh lo. Untuk paham kenapa tidur itu penting banget, lo harus tahu sebenarnya apa sih yang terjadi saat lo tidur. Jadi, tidur itu merupakan periode di mana tubuh kita berada pada masa tenang atau istirahat. Mungkin banyak di antara kita menganggap tidur adalah peristiwa yang terjadi secara pasif, seolah-olah tubuh ini berada dalam kondisi seperti komputer yang sedang di-shutdown. Nah, sebenarnya nggak seperti itu. Pada saat kita tidur, banyak hal penting terjadi. Secara evolusi pun, aktivitas tidur ini terkonservasi, yang berarti pada banyak hewan lainnya juga terjadi tidur. Mulai dari hewan sederhana seperti lalat buah, hingga hewan yang lebih kompleks seperti golongan primata. Wah, kalau kayak gitu, berarti tidur ini penting banget dong untuk kehidupan. Yap, bener banget. Sebelum gue lanjutin, ada sedikit disclaimer dulu, bahwa hingga saat ini, ilmu pengetahuan belum sepenuhnya berhasil menguak 100% seluruh alasan mengapa kita tidur. Tapi lumayanlah, melalui penelitian-penelitian yang sudah ada, kita udah berhasil tahu bahwa pada saat tidur terjadi banyak hal penting. Yang pertama adalah terjadinya konsolidasi memori. Pada saat kita bangun dan sadar di siang hari, otak kita mendapatkan banyak sekali informasi. Informasi ini pada awalnya disimpan dalam bentuk memori jangka pendek atau short-term memory yang bertahan dalam waktu beberapa jam hingga beberapa hari. Nah, saat tidurlah terjadi proses transfer memori yang tadinya jangka pendek menjadi jangka panjang. Memori jangka panjang bisa bertahan dalam jangka waktu bulanan hingga tahunan, dan proses perubahan ini dari memori jangka pendek ke jangka panjang disebut sebagai konsolidasi. Makanya, lo semua nih yang statusnya masih pelajar, kalau hobinya belajar ujian dengan sistem kebut semalam sampai begadang gak tidur, mungkin ujian lo bisa jawab. Tapi setelah ujian, gue jamin ambiar tuh semua hasil belajar lo. Kenapa? Ya karena nggak pernah dapat kesempatan aja untuk dikonsolidasi. Jadi yang lo pelajari itu masuknya ke short term memory doang. Oke, yang kedua, saat tidur ada peristiwa pengisian ulang bahan bakar cadangan di otak yang sudah kita kuras saat kita terbangun. Jadi, kalau lo kurang tidur, bahan bakar otak nggak sepenuhnya keisi ulang, sehingga banyak proses-proses yang terjadi di dalam otak nggak berlangsung secara optimal, mulai dari kemampuan lo berpikir atau kemampuan kognitif lo, terus kondisi emosi lo, sampai koordinasi gerak tubuh. Semuanya nih bakal error kalau lo kurang tidur. Yang ketiga, saat tidur terjadi pertumbuhan dan perbaikan jaringan yang mengalami kerusakan. Tanpa lo sadari, tubuh lo itu mengalami banyak kerusakan-kerusakan kecil. Contoh, paru-paru lo teriritasi tiap lo menghirup asap rokok dan polusi udara. Terus, mata lo terpapar sinar UV. Nah, pada saat tidur inilah terjadi produksi hormon pertumbuhan yang membantu perbaikan jaringan tubuh serta penguatan sistem kekebalan tubuh. Yang keempat, pada saat tidur terjadi pengaturan keseimbangan hormon yang mengatur nafsu makan. Makanya, gak salah kalau lo pernah dengar kalau lo kurang tidur itu membuat lo mudah lapar dan akhirnya naik deh berat badannya. Duh, ngeri banget gak sih kalau ternyata selama ini lo tuh kurang tidur. Dan karena kurang tidur itu, proses yang seharusnya terjadi saat tidur tidak berlangsung secara optimal
atau bahkan nggak terjadi sama sekali. Jadi, agar semua proses yang berjalan selama tidur tadi itu terjadi secara optimal, berapa banyak sih dok tidur yang kita butuhkan? Rata-rata orang dewasa yang berusia di atas 18 tahun membutuhkan 7-9 jam tidur malam setiap harinya untuk memastikan proses-proses yang gue sebutin tadi berjalan dengan baik. Terus gimana caranya nih? Gue tahu gue itu butuh 7 jam, 8 jam, 8,5 jam, atau malah 9 jam. Dan apakah gue baik-baik aja kalau setiap malam gue tidur itu justru kurang dari 2 jam atau malah lebih dari 9 jam? Nah, yang bisa menjawab pertanyaan seperti itu adalah diri lo sendiri. Gimana cara lo taunya? Untuk mengetahui itu, lo bisa mulai dari menjawab 2 pertanyaan ini. Yang pertama, ketika lo tidur sekian jam, let's say nih 6 jam, apakah saat lo bangun dan beraktivitas sehari-hari, aktivitas yang lo lakukan itu produktif, tidak ada keluhan kesehatan, dan overall mood lo happy? Dan yang kedua, apakah selama lo bangun ini, lo tidak butuh asupan kafein secara konstan untuk terus-terusan melek? Kalau jawaban untuk kedua pertanyaan itu adalah iya, berarti tidur lo yang 6 jam itu sebenarnya cukup. Tapi kalau salah satunya lo jawab tidak, berarti lo harus pikir-pikir lagi nih. Jangan-jangan selama ini lo kurang tidur. Nah, terus kalau tidur lebih dari 9 jam baru bisa menjawab iya untuk kedua pertanyaan tersebut, ya nggak apa-apa. Berarti tubuh lo memang butuh waktu lebih lama untuk tidur secara berkualitas. Nah, meskipun udah tahu durasi tidur idealnya, banyak orang belum bisa memenuhinya, entah karena pekerjaan atau situasi lingkungan yang nggak memungkinkan, ataupun karena emang nggak bisa. Lo nggak bisa tidur aja, seberapapun lo mencoba. Untuk lo semua yang masuk kelompok pertama, yuk mulai usahakan tidur cukup ya. You know your body overly needs it. Buat lo yang masuk ke kelompok kedua, ada kemungkinan nih lo mengalami yang sering disebut sebagai insomnia. Insomnia itu sebenarnya adalah ketidakpuasan akan jumlah jam tidur atau kualitas tidur, yang biasanya disertai dengan kesulitan untuk memulai tidur, sering terbangun di malam hari, ataupun bangun terlalu pagi dan nggak bisa tidur lagi. Berdasarkan survei dari National Sleep Foundation, sepanjang hidupnya, lebih dari 50% orang dewasa setidaknya pernah mengalami satu dari gejala insomnia tersebut. Kalau gue bilang nih ya, warga planet bumi ini udah darurat tidur. Lo, gue, kita semua mungkin banget termasuk ke dalam kelompok ini. Waduh, kok bisa sih separah itu? Emang kenapa ya dok kita bisa insomnia? Secara umum, penyebab insomnia dibagi 2. Yang pertama adalah penyakit fisik. Contoh penyakit yang bisa menyebabkan insomnia, seperti alergi berupa hidung tersumbat dan bersin-bersin. Lalu asma, dan juga nyeri-nyeri sendi yang menahun. Wah, random banget gak sih? Iya, serandom itu penyakit fisik yang bisa bikin insomnia. Tapi, mereka semua punya kesamaan, yaitu seluruhnya membuat penderitanya sulit tidur atau mudah kebangun saat tidur karena gejala fisik seperti sesak dan atau nyeri. Baiknya hal ini lo konsultasikan secara langsung dengan dokter. Yang kedua adalah masalah psikologis. Masalah psikologis yang paling sering menyebabkan insomnia adalah depresi dan kecemasan. Depresi dan kecemasan yang gue maksudkan di sini tidak harus berupa depresi klinis atau gangguan cemas yang sudah didiagnosis oleh psikolog ataupun psikiater. Mood lo yang overall banyak sedih atau banyak cemas seringkali udah bikin lo susah untuk tidur. Lo sedih mikirin masa lalu. What if gue gini? What if gue gitu? Ujung-ujungnya overthinking dan sulit tidur. Atau lo cemas soal masa depan. Gimana ya kalau hal buruk terjadi pada gue? Gimana kalau gue gagal gitu? Ya lo ujung-ujungnya juga overthinking dan sulit tidur. Sebaliknya pula nih, insomnia itu sendiri memiliki dampak baik bagi kesehatan fisik maupun kesehatan mental. Beberapa kondisi kesehatan yang berkaitan dengan kurang tidur diantaranya adalah obesitas, diabetes atau sakit kencing manis, darah tinggi, serta penurunan fungsi kekebalan tubuh yang ditandai dengan mudahnya mengalami serangan flu. Berdasarkan penelitian, insomnia juga memperparah atau justru bisa menjadi pencetus episode depresi untuk orang-orang yang pernah terdiagnosis depresi secara klinis. Gak hanya itu, penelitian ilmiah juga membuktikan bahwa orang dewasa yang rata-rata tidurnya hanya 4,5 jam setiap malam ternyata memiliki mood yang lebih labil, mudah marah, lebih rentan terhadap stres, dan secara umum berada pada state yang mentally exhausted atau lelah secara mental. Kesimpulannya, ini bisa jadi siklus setan. Lo punya masalah psikologis, terus insomnia. Dan insomnia itu sendiri bikin kesehatan mental lo makin turun. So, jika lo mengalami hal ini,
lo harus bisa mulai untuk memotong siklus setan ini. Baik, pertama dengan meningkatkan taraf kesehatan mental lo dan memperbaiki kualitas tidur lo. Taraf kesehatan mental ini bisa lo usahakan untuk ditingkatkan. Nah, untuk memperbaiki kualitas tidur lo, ada beberapa tips yang bisa gue kasih. Pertama, cegah tidur selain saat malam hari yang durasinya lebih dari 30 menit. Yang kedua, hindari konsumsi makanan atau minuman yang mengandung kafein, nikotin, dan alkohol menjelang beberapa jam sebelum waktu tidur. Yang ketiga, mulai berolahraga. Nah, waktunya pagi atau malam itu sifatnya cocok-cocokan. Kalau kayak gue, olahraga di sore atau malam hari membantu banget untuk membuat tidur gue lebih nyenyak. Nah, yang keempat, jangan makan terlalu banyak menjelang tidur. Terakhir, ini yang paling penting ya, memastikan lingkungan tidur yang nyaman, termasuk mematikan lampu yang terlalu terang dan tidak menyentuh gadget atau menyalakan TV sama sekali. Karena layar monitor gadget dan TV membuat kita semakin sulit tidur. Pastikan juga ruangan tempat kita tidur tenang atau hening. Jika kondisi yang berisik tidak terelakkan, misalkan tetangga lo lagi ngadain acara dangdutan sampai lewat tengah malam, lo bisa menyiasati ini dengan memasang speaker yang memperdengarkan bunyi yang berulang dan konstan, contohnya seperti bunyi ombak. Pakai speaker ya, jangan pakai earphone. Last but not least, kapan sih lo harus berkonsultasi ke dokter terkait masalah tidur? Jadi ini ada beberapa tanda-tandanya ya ketika lo butuh ketemu dokter nih untuk mengkonsultasikan masalah tidur lo. Yang pertama, jelas kalau lo ada penyakit fisik yang menyebabkan ketidaknyamanan, baik berupa nyeri, sesak, atau apapun itu yang membuat lo jadi sulit tidur atau membuat lo mudah terbangun di malam hari. Berikutnya adalah kalau misalkan ada keluhan dari orang yang tinggal bareng sama lo, baik pasangan, roommate, nah bahwa saat lo tidur itu lo mengorok kencang dan terbangun tengah malam karena megap-megap. Lalu, kalau lo merasakan ada perburukan mood atau kadar stres yang lo rasakan itu udah nggak tertahankan lagi, terlepas dari segala upaya yang udah lo lakukan. Terakhir adalah ketika kesulitan tidur lo ini mengganggu aktivitas harian lo dan kemampuan lo untuk berfungsi baik di pekerjaan maupun secara sosial. Oke, sekian dulu dari gue. Yuk, sama-sama kita mulai menyayangi diri sendiri dengan memperhatikan hal sesederhana, apakah tidur gue sudah cukup dan sudah berkualitas.